est à 200 mètres derrière. Film dibuka dan memperlihatkan seorang pria bernama Mahdi yang merupakan seorang perampok kelas kakap, di mana di hari itu Mahdi mengamati sebuah tambang emas yang akan menjadi target perampokannya kali ini. Alors est à 200 mètres derrière. Setelah melakukan pengamatan, Mahdi dan timnya pun langsung menuju ke TKP dan mulai melakukan aksinya. Mahdi dan timnya yang berhasil melumpuhkan semua penjaga. Mereka pun mengambil semua emas itu dan segera pergi dari tempat itu. Scene kemudian beralih kepada para perampok kelas teri yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Liana, di mana Liana menghantarkan temannya yang bernama Saines untuk pergi ke sebuah hotel. Sesampainya di hotel yang dituju, Saines pun langsung mengganti bajunya dan menemui Om Gatel yang sebelumnya telah memboking dirinya. Di sini terungkap sebuah fakta, jika sebenarnya Liana hanya memanfaatkan Saines untuk menggait para Om Gatel yang akan mereka jadikan target perampokan. Namun tanpa mereka sadari, ternyata di hari itu mereka memilih korban yang salah. Pasalnya, korban mereka kali ini adalah anak buah dari sang raja narkoba bernama Saber. Sementara itu di rumah, Mahdi nampak menyimpan emas yang tadi berhasil ia curi. Dan untuk merayakan keberhasilan mereka, malam itu Mahdi pun mengadakan acara makan malam. Namun setelah acara makan malam itu selesai, salah satu tim Mahdi yang bernama Tony, ia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang perampok karena mengingat usianya yang sudah tua. Paginya Om Gatel yang sebut saja namanya Samsul, ia pergi menemui Saber. Di sana Samsul memberitahu jika bel kiri milik Saber telah dicuri sebanyak 8 kg. Saber yang mendengarnya, ia pun meminta Samsul untuk segera menangkap si pelaku. Di rumah, Saines terlihat sedang berbincang dengan ibunya yang bernama Anissa. Namun tak lama ketika Saines hendak memberi makan kucing, ia tiba-tiba diculik oleh anak buah Saber. Di tempat lain, anak buah Liana yang bernama Bakari, ia terlihat menjual pil kiri yang kemarin berhasil mereka curi kepada seorang bandar narkoba kulit hitam. Di waktu yang sama, Anissa pergi menemui Mahdi, di mana Anissa dan Mahdi ternyata adalah seorang kakak dan adik. Dan tujuan Anissa menemui Mahdi yaitu untuk mengabarkan jika keponakannya telah diculik. Beberapa saat kemudian di markas, Liana nampak sedang bertengkar dengan Bakari karena ternyata pil kiri yang tadi Bakari jual malah dirampas oleh bandar kulit hitam. Mahdi sendiri yang telah sampai di rumah Anissa, ia pun segera mencari petunjuk agar bisa menemukan Saines. Namun bukannya menemukan sebuah petunjuk, Mahdi malah melihat Samsul yang sedang mengawasi rumah Anissa. Mahdi yang merasa curiga, ia pun segera membuka Samsul.
Mahdi yang berhasil menemukan Samsul. Ia menemukan kartu nama milik Saines. Mahdi yang sadar jika Samsul ada kaitannya dengan orang-orang yang telah menculik Saines. Di sini ia pun langsung menyiksanya agar Samsul mau memberinya informasi. Samsul yang telah terpojok, akhirnya ia pun mengatakan jika Saines diculik karena ia telah mencuri 8 kg pil kirek milik sang raja narkoba bernama Saber bersama temannya yang bernama Liana. Dan tujuan Samsul ke rumah itu adalah untuk mengambil ponsel milik Saines yang disimpan di dalam sebuah boneka. Mahdi yang mendengar hal itu, ia pun segera mencari ponsel yang dimaksud. Setelah menemukan ponsel milik Saines, Mahdi pun menghubungi sang raja narkoba yaitu Saber, di mana Mahdi mengatakan jika ia akan mengembalikan barang haram milik Saber asalkan ia mau melepaskan Saines. Saber yang mendengarnya, ia pun mengiyakan hal itu. Namun jika Mahdi memberinya barang palsu, maka dipastikan Saines akan meninggal. Mahdi kemudian melepaskan Samsul dan memintanya untuk tidak lagi datang ke rumah Anissa. Mahdi juga meminta Anissa untuk sementara waktu tinggal di rumahnya demi keamanan. Bout du chemin. Tiens. Singkat cerita, Mahdi yang telah mengetahui lokasi markas Liana, ia pun segera pergi menuju ke TKP. Di sana Mahdi pun menggunakan sebuah topeng dan mulai melakukan aksinya. Elle est où la coque que t'as volée avec Saines? Mahdi yang berhasil menangkap Liana. Ia pun menanyakan di mana Liana menyimpan pil kirek yang telah ia curi dengan Saines. Namun di sini Liana mengatakan jika sekarang ia tidak mengetahui di mana barang haram itu berada. Mahdi kemudian menyandra Liana dan bertanya kepada anak buah Liana mengenai di mana pil kirek yang telah mereka curi. Namun belum sempat mereka menjawab, tiba-tiba mereka diserang oleh bandar kulit hitam yang mengira jika Bakari masih menyimpan banyak pil kirek di markasnya. Dalam kondisi terdesak seperti itu, Mahdi pun akhirnya mengatakan kepada Liana jika ia adalah paman Saines. Di sini Mahdi juga memutuskan untuk bekerjasama dengan Liana agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Sementara itu di tempat lain, Sofia yang merupakan keponakan dari Saber, ia memberitahu ayah Saber yang bernama Hasan jika Saber telah melanggar aturan dengan mengedarkan pil kirek miliknya di daerah kekuasaan dari bandar saingannya yaitu Chris. Mahdi sendiri yang berhasil kabur dari kejaran bandar kulit hitam. Ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah bandar kulit hitam bersama Liana. Sesampainya di sana, Mahdi pun langsung mengambil pil kirek milik Saber. Tak lupa, ia juga memfoto serta mengirimkannya kepada Saber. Namun ketika mereka akan pergi, mereka dihadang oleh bandar kulit hitam bersama semua anak buahnya. Namun dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Mahdi, ia dengan cerdasnya menyandra anak dari sang bandar kulit hitam, sehingga ia pun berhasil kabur dari tempat itu. Di rumah, Saber menemui Sofia, di mana Saber meminta Sofia untuk tidak ikut campur dengan urusannya.
Walaupun Sofia sudah mengingatkannya untuk bersaing dengan sehat, namun Saber yang telah dibutakan oleh uang serta kekuasaan, ia pun memutuskan untuk tetap melanjutkan bisnisnya dengan caranya sendiri. Tak lama Sofia pun menghubungi Hasan dan memberitahunya jika Saber akan membajak pengiriman pil kiri milik Chris. Hasan yang mendengarnya, ia pun mengatakan jika ia akan mengurus semua itu. Malamnya Mahdi menghubungi Anissa dan berjanji jika ia akan segera mendapatkan Saines karena ia telah mendapatkan pil kiri yang telah dicuri oleh Saines. Mahdi kemudian pergi ke sebuah bar bersama Liana. Di sana mereka pun saling berbincang dan perkenalan satu sama lain. Tak lama Mahdi pun mendapat Sherlock dari Saber mengenai lokasi yang akan menjadi tempat pertemuan di antara mereka. Singkat cerita, paginya mereka pun pergi menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Saber. Di sana mereka pun disambut oleh Samsul yang mengarahkannya kepada Saber. Mahdi dan Saber mereka pun mulai melakukan negosiasi, di mana Mahdi meminta Saber untuk melepaskan Saines terlebih dahulu. Namun Saber menolaknya dan malah meminta Mahdi untuk menunjukkan di mana ia menyimpan pil kiri miliknya. Mahdi yang tidak ada pilihan lain, ia pun terpaksa memberitahu jika ia menyimpan barang haram itu di dalam mobil miliknya. Samsul yang telah mengambil barang haram itu, ia pun mengatakan kepada Saber jika semua barangnya sudah lengkap. Di sini Mahdi pun bertanya di mana Saines. Namun bukannya melepaskan Saines, Saber hanya memperlihatkan jika Saines masih hidup, lalu membawanya kembali. Liana yang terpancing emosinya, ia pun berusaha menyerang Saber. Namun hal itu dicegah oleh Mahdi. Mahdi kemudian bertanya kepada Saber, apa yang sebenarnya kau inginkan? Di sini Saber pun meminta Mahdi untuk membajak 300 kg pil kiri milik Chris yang akan tiba di sebuah pelabuhan jika Mahdi ingin melihat Saines selamat. Mahdi yang tidak ada pilihan lain, ia pun terpaksa mengiyakan hal itu. Esoknya Mahdi bertemu dengan timnya dan membicarakan mengenai masalah yang sedang ia alami, di mana Mahdi meminta timnya untuk membantunya mencuri 300 kg pil kiri dari sebuah pelabuhan, karena jika tidak, maka keselamatan dari keponakannya akan terancam. Tim Mahdi yang mendengarnya, di sini mereka pun sepakat untuk membantu Mahdi. Di rumah, Saber kedatangan ayahnya yaitu Hasan, di mana Hasan meminta Saber untuk mengurungkan niatnya membajak pengiriman pil kiri milik Chris. Di sini terungkap sebuah fakta kenapa Hasan lebih membela Chris dibanding anaknya, yaitu karena sebenarnya Hasan telah mendapatkan hukuman di negaranya, namun ia tidak dipenjara karena hukuman itu telah dijaminkan oleh Chris. Sehingga Hasan pun ingin membalas budi kepada Chris yang telah baik kepadanya. Saber kemudian pergi menemui Samsul. Di sana ia meminta Samsul untuk menghubungi Mahdi agar Mahdi tetap melanjutkan misi yang telah ia berikan. Dan setelahnya, Saber melampiaskan rasa emosinya atas keputusan sang ayah dengan menghajar lawan latihannya. Sementara itu di tempat lain, Mahdi dan timnya mereka pergi menemui Liana serta anak buahnya. Di sana mereka pun mulai merencanakan pembajakan 300 kg pil kiri sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Saber. Di waktu yang sama, Hasan bertemu dengan Sofia. Di sini Hasan memberi Sofia sebuah kalung serta mengatakan kepada Sofia jika suatu hari nanti ia meninggal, Hasan meminta Sofia untuk menggantikan posisinya. Awalnya Sofia menolak hal itu
karena ia merasa jika Saber lebih pantas darinya. Namun di sini Hasan sangat yakin jika Sofia lebih pantas dari Saber dan memintanya untuk mempertimbangkan hal itu. Malamnya Saber yang baru saja pulang ke rumah, ia melihat istrinya yang bernama Lisa yang sedang bersama seorang pria. Di sini Saber pun langsung mengintimidasi pria itu, dan setelah pria itu pergi, Saber pun langsung menghajar istrinya. Namun untungnya hal itu dihentikan oleh suara teriakan dari anak mereka. Di sisi lain, tim Mahdi nampak mulai melakukan tugas mereka masing-masing, mulai dari menyandra istri dari sang supir yang akan membawa barang haram milik Chris, sampai menculik salah satu anak buah Chris untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Di rumah, Sofia mendapat telepon dari Lisa yang memintanya untuk datang ke rumah. Tak lama Sofia pun sampai di rumah Saber dan langsung menemui Lisa. Di sana Lisa menunjukkan luka memar yang ada di wajahnya. Ia juga mengatakan kepada Sofia jika ia sudah tidak kuat lagi dan ingin segera pergi membawa anaknya dari rumah Saber. Sofia yang mendengarnya, ia pun berusaha menenangkan dan berjanji akan mengurus semua itu. Namun di sini Lisa mengatakan jika Sofia tidak tahu betapa kejamnya keluarga Hasan. Sofia yang mendengarnya, ia pun bertanya apa yang dimaksud oleh Lisa. Di sini Lisa pun mulai bercerita jika 30 tahun lalu Hasan pernah ditangkap karena kasus perdagangan manusia. Namun ia tidak bisa dijebloskan ke penjara karena Hasan menculik dan menghabisi para saksi yang ada di dalam kasusnya, di mana 2 orang saksi yang dibunuh oleh Hasan merupakan orang tua dari Sofia. Singkat cerita, baginya Mahdi dan Lisa, mereka terlihat mencari kontainer yang membawa 300 kg pil kire milik Chris. Namun mereka mendapat kendala ketika anak buah Chris yang diculik oleh Tony tidak mau memberikan informasi apapun. Lisa yang sadar jika mereka tidak memiliki banyak waktu, ia pun meminta anak buahnya untuk memfoto wajah dari sang supir. Alhasil, berkat ide cemerlang dari Liana, ia pun berhasil menemukan kontainer yang dimaksud dan berhasil membajaknya. Oke. Beberapa saat kemudian, truk itu pun sampai di gudang yang telah ditentukan oleh Mahdi. Namun ternyata hal itu diketahui oleh Chris yang telah memasang GPS di dalam kontainer. Di sini Chris pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menuju TKP. Kembali ke gudang, Mahdi dan timnya yang telah berhasil membuka kontainer itu. Awalnya mereka pun sempat ragu karena di dalam kontainer hanya berisikan ratusan boneka. Namun ketika Mahdi membuka boneka itu, ternyata di dalamnya berisikan pil kire yang dimaksud oleh Saber. Menyadari akan hal itu, Mahdi pun langsung memerintahkan mereka semua untuk memasukkan barang haram itu ke mobil yang telah ia siapkan. Sementara itu di luar, 2 tim Mahdi yang sedang berjaga. Mereka melihat anak buah Chris yang mulai berdatangan. Di sini mereka pun langsung menyerangnya. Mahdi yang mendengar suara tembakan, ia pun meminta mereka untuk lebih cepat lagi memindahkan barang haram itu. Akan tetapi ketika semua barang itu telah dipindahkan, mereka tiba-tiba diserang oleh anak buah Chris. Namun dengan kemampuan serta pengalaman yang mereka miliki, akhirnya mereka pun berhasil kabur dari tempat itu. Walaupun mereka harus kehilangan Pak Hari yang harus tewas tertembak oleh Chris. Setelah mendapatkan 300 kg pil kire yang diinginkan oleh Saber,
Mahdi pun berusaha menenangkan Liana yang menangis karena ia tidak bisa menyelamatkan Bakari. Tak lama Mahdi mendapat telepon dari Samsul yang memintanya untuk bertemu di suatu tempat untuk melakukan pertukaran 300 kg pil kirik dengan Saines. Sementara itu di tempat lain, Chris terlihat menyiksa Bakari yang ternyata masih hidup. Di waktu yang sama, Sofia pergi menemui seorang dokter untuk memeriksakan kandungannya karena ternyata Sofia ini telah dihamili oleh pacarnya yang merupakan seorang hakim. Senang bercampur sedih itulah yang dirasakan oleh Sofia saat ini karena ia sadar guys, jika pacarnya pasti tidak mau tanggung jawab jika mengetahui kalau pamannya merupakan sang raja narkoba yaitu Hasan. Sofia kemudian pergi menemui Hasan dan mengatakan jika ia sepakat menerima permintaan Hasan yang memintanya untuk menggantikan posisinya jika Hasan meninggal. Namun semua itu terasa janggal. Pasalnya Sofia yang telah mengetahui jika Hasan adalah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Namun kenapa ia malah menerima tawaran Hasan? Aneh kan guys ya. Apa kira-kira ya guys yang direncanakan oleh Sofia? Malamnya Mahdi serta Liana mereka pergi ke tempat yang sebelumnya telah ditentukan oleh Samsul. Di sana mereka pun diperiksa oleh anak buah Samsul. Akan tetapi ketika Mahdi telah memberikan barang haram itu kepada Samsul, di sini Samsul malah berniat untuk membunuh Liana. Namun tiba-tiba T'es mort. Singkat cerita, baginya Mahdi pun menghantarkan Liana ke markasnya. Di sana mereka pun disambut oleh dua anak buah Liana yang nampak sangat bersyukur jika Saines bisa diselamatkan. Mereka juga mengabarkan kepada Liana jika ternyata Bakari masih hidup dan sekarang ia sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Di waktu yang sama, tangan kanan Hasan yang bernama Dennis, ia pergi menemui Saber dan mengabarkan jika Hasan ingin bertemu dengannya. Namun ketika mereka akan pergi, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Chris. Ton père veut te voir. Setelah kejadian itu, Sabar pun menemui ayahnya, di mana Hasan mengatakan kepada Sabar jika ia sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Sabar. Hasan juga mengatakan jika ia akan memberikan posisinya kepada Sofia jika suatu hari nanti ia meninggal. Di sisi lain, Sofia pergi ke rumah baru milik Lisa. Di sana Sofia membicarakan mengenai rencananya yang akan membunuh Hasan dengan cara meyakinkan Chris bahwa yang telah mencuri 300 kg pil kirik miliknya bukanlah Saber, melainkan Hasan. Walaupun hal itu ditentang oleh Lisa, karena pastinya hal itu sangat beresiko. Namun di sini Sofia mengatakan jika semua itu demi balasan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Esoknya Sofia pergi menemui Hasan. Di sana Hasan memberitahu Sofia jika ia telah mendapat informasi dari Chris mengenai pembajakan yang dilakukan oleh Saber. Hasan juga mendapat video ketika Liana sedang melakukan pembajakan. Tak hanya itu, Chris juga menginformasikan jika ia telah berhasil menangkap salah satu anak buah Liana dan ia sekarang sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Sofia yang mendengarnya, di sini ia pun mulai melancarkan rencananya, di mana ia sengaja meminta Hasan untuk tidak mengembalikan 300 kg pil kirik yang telah dicuri oleh Saber, dengan dalih bahwa ia yang akan mengurus Chris jika Chris berani bertindak macam-macam. Sementara itu di rumah, Saber kedatangan anak buah dari Hasan yang memberinya sebuah tiket pesawat untuk pergi ke Maroko, di mana Hasan sengaja menyuruh Saber untuk pergi ke Maroko demi keselamatannya. Namun di sini Saber yang masih kecewa terhadap ayahnya, ia pun menolak tiket itu dan berkata jika ia tidak akan pergi kemana-mana.
Bersamaan dengan itu, Sofia memberikan perintah kepada Dennis agar ia membunuh salah satu anak buah Liana yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Di tempat lain, Mahdi terlihat membawa Saines ke rumahnya. Anissa yang melihat kepulangan Saines, di sini ia pun terlihat begitu bahagia. Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada Mahdi yang telah menepati janjinya untuk mendapatkan Saines kembali. Namun tak lama dari itu, Mahdi mendapat telepon dari Hasan yang memintanya untuk memberitahu di mana Liana sekarang berada. Di sini Mahdi pun bertanya kenapa ia menginginkan Liana. Hasan pun mengatakan jika Liana telah terekam kamera CCTV saat ia melakukan pembajakan, sehingga ia pun harus mendapatkan Liana untuk menghilangkan barang bukti. Mahdi yang sadar jika Liana sedang dalam bahaya. Di sini ia pun segera pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Liana. Liana sendiri yang sedang menjenguk Bakari. Ia pun sangat terpukul ketika melihat Bakari yang telah tewas dibunuh oleh Dennis. Liana yang terpancing emosinya. Di sini ia pun langsung menyerang Dennis. Namun Dennis yang jauh lebih siap, ia malah berbalik menyerang Liana. Untungnya tak lama dari itu, tiba-tiba Mahdi datang dan berhasil menolong Liana. Sementara itu di sebuah restoran, terlihat Chris yang bertemu dengan Sofia, di mana Sofia mengatakan pada Chris jika ia akan membantu Chris untuk mendapatkan barang haramnya kembali dari Hasan. Dan jika ia tidak bisa melakukan semua itu, di sini Sofia mempersilahkan Chris untuk berperang melawan Hasan. Di jalan, Anissa dan Saines, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, ternyata Dennis telah menunggu mereka. Di sini terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. C'est quoi, bordel, c'est quoi, tu sais? Di sisi lain, para polisi terlihat menggerebek rumah Hasan karena mereka telah mendapatkan laporan jika penjaminan hukum dari Hasan telah dicabut. Alhasil, Hasan pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Saber yang melihat ayahnya ditangkap, di sini ia pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah melihat ayahnya yang dibawa oleh pihak polisi. Malamnya, Sofia berusaha menghubungi Saber. Namun Saber yang sedang dalam kondisi kacau setelah ayahnya tertangkap. Di sini ia pun tidak mendengar telepon dari Sofia. Singkat cerita, paginya Mahdi menemui Anissa, di mana Mahdi memberikan 2 paspor untuk Anissa serta Saines untuk pergi ke Kanada. Karena Mahdi sadar jika sekarang mereka menjadi target buronan dari Hasan serta Chris setelah ia menyelamatkan Liana. Beberapa saat kemudian, Sofia terlihat menghubungi Mahdi, di mana Sofia mengatakan jika ia bisa menyelamatkan keluarga Mahdi serta Liana yang sekarang menjadi buronan polisi serta para raja narkoba. Namun Mahdi yang curiga kenapa Sofia ingin membantunya. Di sini ia pun menolak tawaran itu. Mahdi kemudian pergi menemui Liana. Di sana Mahdi mengatakan jika ia telah membuatkan paspor untuk Liana dan memintanya untuk pergi ke Kanada bersama Saines. Namun di sini Liana yang keras kepala, ia malah menolak niat baik dari Mahdi dan mengatakan jika ia tidak akan pergi kemana-mana. Je pars pas. Di rumah Sofia yang sedang mual-mual karena efek kehamilan, ia mendapat telepon dari Mahdi yang menerima tawaran yang sebelumnya telah diberikan oleh Sofia. Mahdi juga meminta Sofia untuk bertemu nanti malam
Kemudian Sofia pergi ke penjara untuk bertemu dengan Hasan. Di sana Sofia mengatakan kepada Hasan jika ia akan melepaskan Hasan karena ia telah bekerjasama dengan Mahdi, yaitu seorang perampok kelas kakap yang berhasil membajak 300 kg pil kire milik Chris. C'est tout ce que je te demande. Singkat cerita, malamnya Sofia pun bertemu dengan Mahdi. Di sana Sofia menunjukkan jika sekarang status buronan dari Liana telah dicabut oleh pihak polisi. Namun sebagai imbalan, Sofia meminta Mahdi untuk melepaskan Hasan dari penjara serta membunuhnya. Di sini Mahdi pun bertanya kenapa Sofia ingin membunuh Hasan. Sofia pun menjelaskan jika 30 tahun lalu Hasan telah membunuh kedua orang tuanya, sehingga sekarang Sofia pun ingin balas dendam. Sofia juga mengatakan jika ia telah menyiapkan uang senilai 8 juta dolar yang akan ia berikan seluruhnya kepada Mahdi jika Mahdi berhasil melakukan tugasnya. Mahdi kemudian bertemu dengan timnya dan membicarakan mengenai misi yang ia dapatkan. Namun di sini tim Mahdi tidak sepakat jika mereka melakukan pembunuhan karena mereka bukan pembunuh bayaran, melainkan hanya seorang perampok. Mahdi yang mendengarnya, ia pun kembali membuat kesepakatan dengan Sofia jika ia hanya akan melepaskan Hasan dan bagian membunuh ia serahkan kepada Sofia. Mahdi juga meminta Sofia untuk menaruh uang sisa yang ia janjikan di loker stasiun Brussels. Sofia kemudian pergi menemui Chris. Di sana Sofia pun menipu Chris dengan mengatakan jika sebenarnya dalang di balik pencurian 300 kg pil kire milik Chris adalah Hasan. Chris yang mendengarnya, ia pun mengatakan lalu apa yang bisa aku lakukan jika Hasan masih berada di penjara. Di sini Sofia pun menjelaskan jika ia akan melepaskan Hasan dengan bantuan Mahdi. Namun Sofia meminta Chris untuk tidak membunuh Mahdi karena Mahdi sebenarnya hanya dipaksa oleh Hasan untuk melakukan pencurian barang haram milik Chris. Jadi dengan kata lain, target utama dari Chris adalah Hasan. Sementara itu di tempat lain, Liana terlihat pergi menghadiri acara pemakaman Bakari. Dan setelah acara pemakaman itu selesai, Liana menghubungi Saines dan memintanya untuk bertemu. Di sini Saines pun mengirimkan Sherlock kepada Liana agar ia bisa menemuinya. Namun tanpa ia sadari, ketika Liana pergi menemui Saines, ternyata ia diikuti oleh 2 anak buah Chris. Vas-y, celui-là. Singkat cerita, Sofia yang telah mendapatkan rute mobil yang akan membawa Hasan. Di sini ia pun segera mengirimkannya kepada Mahdi serta Chris. Di waktu yang sama, Liana yang telah bertemu dengan Saines, mereka pun terlihat begitu bahagia. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan mereka sedang diawasi oleh 2 anak buah Chris. Di sisi lain, Saber pergi menemui pengacara dari ayahnya. Di sana Saber diminta untuk menandatangani semua aset milik ayahnya yang telah dipenjara selama 15 tahun. Namun ketika Saber sedang menandatangani surat itu, tiba-tiba Saber yang berhasil membunuh orang itu, ia pun langsung mengejar si pengacara dan bertanya mengenai siapa yang telah menyuruhnya. Di sini si pengacara pun mengatakan jika ia disuruh oleh Chris. Sang pengacara juga mengatakan jika sebenarnya Sofia telah bekerjasama dengan Chris untuk membunuh Hasan. Di waktu yang sama, Mahdi yang telah mendapat rute mobil yang akan membawa Hasan, ia dan timnya pun terlihat sudah bersiap dan mulai melakukan aksinya. Mahdi yang berhasil mendapatkan Hasan, ia pun segera pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Sofia. Di saat yang bersamaan,
anak buah Chris yang sedang mengawasi Liana serta Saines. Mereka mendapat perintah dari Chris agar mereka membunuh semua orang yang ada di sana. Tu es là. Setelah menunggu cukup lama, terlihat Chris yang mulai datang bersama anak buahnya. Namun bukannya membunuh Hasan. Di sini Chris malah menyerang Mahdi, sehingga terjadilah aksi baku tembak di antara mereka. Di tengah aksi baku tembak itu, tiba-tiba Saber datang dan berusaha menolong ayahnya. Walaupun Hasan sempat tertembak oleh anak buah Chris, namun di sini Saber berhasil mengamankannya. Sedangkan Mahdi sendiri dengan kemampuannya yang di atas KKM, ia pun berhasil mengalahkan semua anak buah Chris dan berhasil kabur dari tempat itu. Di sisi lain, Liana yang mendengar suara tembakan dari rumah Mahdi, ia pun segera mengeceknya. Dan ternyata guys, suara tembakan itu adalah suara tembakan dari anak buah Chris yang telah berhasil membunuh salah satu tim Mahdi serta Anissa. Liana yang baru saja sampai di TKP, ia pun sangat terpukul ketika melihat Saines yang dibunuh tepat di depan kedua matanya. Di tempat lain, Tony mendapat telepon dari Mahdi yang memintanya untuk segera menuju rumahnya karena Mahdi merasa jika telah terjadi sesuatu dengan keluarganya. Namun setelah telepon itu selesai, tiba-tiba Tony diserang oleh anak buah Chris. Di jalan, Saber yang berusaha membawa ayahnya ke rumah sakit. Di sini Hasan malah meminta untuk berhenti karena jika Saber membawanya ke rumah sakit, itu sama saja dengan ia menyerahkan Hasan kepada polisi. Sehingga di sini Hasan pun minta Saber agar membunuhnya karena ia lebih memilih untuk mati dibanding dengan mendekam di penjara selama 15 tahun. Saber yang tak memiliki pilihan lain. Di sini ia pun dengan berat hati terpaksa menuruti keinginan sang ayah. Mahdi sendiri yang baru saja tiba di rumah, ia pun sangat terkejut ketika melihat Anissa, Saines serta satu rekan timnya yang telah meninggal. Mahdi yang terbakar emosinya. Di sini ia pun langsung menggali senjata yang dulu ia kubur. Tak lama ia dihampiri oleh Tony yang mengabarkan jika Jordan telah meninggal. Namun kabar baiknya, Tony berhasil menangkap salah satu anak buah Chris yang kemudian mereka siksa agar ia mau memberitahu informasi di mana lokasi markas dari Chris. Réponds. Sementara itu di markas, anak buah Chris nampak menangkap Sofia. Di sana Chris pun sangat kecewa terhadap Sofia karena semua rencana yang telah dirancang Sofia gagal total. Sehingga di sini Chris pun meminta anak buahnya untuk menahan Sofia. Sofia yang dimasukkan ke dalam sel tahanan. Di sana ia bertemu dengan Liana yang ternyata masih hidup. Di waktu yang sama, Mahdi dan Tony yang telah mengetahui lokasi markas dari Chris, mereka pun terlihat telah sampai di lokasi, di mana dengan keahlian serta pengalaman yang mereka miliki, di sini mereka pun mulai melakukan aksinya. Mahdi yang melihat Sofia, di sini ia pun berniat untuk membunuhnya.
Namun Sofia mengatakan jika ia tidak ada sangkut pautnya dengan terbunuhnya keluarga Mati. Sofia juga memohon kepada Mati agar ia tidak membunuhnya karena ia sedang hamil. Mati yang merasa iba. Di sini ia pun melepaskan Sofia. Akan tetapi ketika Mati akan pergi, tiba-tiba Liana dan Tony yang melihat Mati tertembak. Mereka pun segera membawa Mati ke rumah sakit. Di waktu yang sama, Sofia terlihat pergi menemui Saber. Di sana ia menodongkan sebuah pistol dan bertanya kenapa Saber tidak memberitahunya jika Hasan adalah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Di sini Saber pun berusaha menenangkan Sofia dan mengatakan jika semua itu ia lakukan demi kebaikan Sofia sendiri. Saber juga mengatakan jika ia telah membunuh ayahnya sendiri. Sementara itu di tempat lain, Tony Liana dibantu oleh dua anak buah Liana. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk menangkap Chris yang berhasil kabur. Di mana dua anak buah Liana, mereka ditugaskan untuk mengambil uang milik Chris sebagai barang bukti. Sementara Liana dan Tony, mereka akan berusaha menahan Chris sampai pihak polisi datang. Dan setelah semua persiapan telah selesai, mereka pun mulai melakukan aksinya. Écoute-moi bien, petit enculé. 5 bulan kemudian terlihat Saber yang kedatangan saudara ayahnya asal Maroko, di mana pria itu minta Saber untuk berkunjung ke Maroko seperti apa yang telah diperintahkan oleh mendiang ayahnya. Di sini Saber pun mengiyakan hal itu. Namun setelah pria itu pergi, Sofia mengatakan kepada Saber jika ia harus melupakan Maroko dan fokus pada target mereka, yaitu menguasai semua perdagangan pil kiri yang ada di Eropa, khususnya mengambil alih pasar milik Chris. Di sisi lain, Liana terlihat pergi ke sebuah rumah sakit. Di sana ia menembakkan sebuah pistol dan menyuruh semua orang untuk keluar. Kemudian Liana segera pergi menuju Mati yang sedang diborgol. Di sini ia pun segera mengajak Mati untuk pergi dari tempat itu. Entah apa alasannya kenapa Mati bisa diborgol seperti itu, guys. Saya nggak tahu sumpah. Semoga kita cepat dikasih tahu dengan rilisnya season yang kedua, guys. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian, ya walaupun masih gantung ya guys ya. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.